pikirnya kan orang saya cuman bisa taat dengan tahapan yang saya lakukan toh. Perkara hasilnya saya pikir. Insya Allah baik. Kalau Vini saya ingin terberat masa lalunya. Dada gua sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarap Channel. Sarapan dulu dong. Iya, silakan Vin. Nah, hari ini kita kembali podcast lagi. Iya. Dan memang beberapa belakangan ini, memang yang kebanyakan kita podcast itu adalah caleg dari Dapil Palu Timur Mantikolore. Nah, hari ini juga di depan kita ini adalah caleg dari Dapil Palu Timur Mantikolore. Karena wajar ya, Dapil Palu Timur Mantikolore banyak toko. Jadi wajar lah kita mengundang caleg-caleg Dapil Palu Timur Mantikolore. Nah, tapi kan teh bosan nih. mau di apa? Bosan tapi toko semua di sana. Ada Ucu, ada siapa lagi? Rico Janggola, ada Alfian Caniago, banyak lah. Nah, di depan ini beliau ini toko juga. Caleg yang ya kita nanti tanya-tanya apa yang bikin beda dia dari caleg-caleg lainnya. Beliau ini adalah namanya ini sebenarnya namanya Nur Hidayat, cuma saya bacakan supaya saya tidak salah tuh. Nur Hidayat Muhammad Ishak. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Sehat-sehat. Kesibukan sekarang apa ini? Sekarang bacalek. Maksudnya kalau tidak bacalek tidak apa-apa. Iya tidak. Kalau sekarang saya kedai kopi kecil-kecilan. Toh. Boleh Mas sebut merek? Boleh. Kedai Malindolar. Nanti Aman. ditit. Jangan. Di mana itu Kak alamatnya? Di sebelah rumah. Di sebelah Akper Kawatuna, Jalan Bulu Masomba. Wow. Sadis nak wow. Tapi sama banyak orang sana, tenang, sama ramai. Oh, itu mana? Berarti suaranya cuma kedainya. Agak sedih sebenarnya. Warlock banyak. Makanya lokal yang banyak. Papa sebut merek, maksudnya supaya rame. Iya. Dipikir secara bicara berpengaruh tuh. Berpengaruh deh. Makanya sibuk bacalek, selain sibuk bacalek, terus punya usaha kedai kopi kedai kecil-kecilan sekarang sementara berjalan dari 2019. Oke. Gitu. Apa sudah? Lumayan lama. Nur Hidayat ini bedanya dia dengan yang lain, dia menjuluki dirinya sebagai caleg skena. Iya. Nah, ya kan lagi rame-rame nih konsultasi skena dan lain-lain. Kenapa mengatasnamakan diri sebagai caleg skena? Mungkin karena saya pikir saya berkegiatan sejauh ini di Ekraf toh, ekonomi kreatif, kedai kopi. Terus kemudian banyak cerita-cerita juga lah, atau karena bajalani kedai kopi itu toh. Jadi saya pikir dirasa bagaimana pengalamannya, bagaimana susahnya, kurang lebih begitu, disinkronisasi dengan proses yang sekarang bacalek. Jadi ya sebutlah caleg skena Ekraf. Selain itu, selain itu toh. Oke. Selain itu kan senang juga dan musik begitu. Oh iya. Akhirnya kalau disebut caleg skena gara-gara kayak nanti kalau duduk DPR tuh duduk Vincent. Iya. Tidak juga begitu. Ada ketawa-ketawa kari. Ketawa kari gimana? Mau bikin ketawa diet saya nanti dong. Oh iya betul. Oh iya. Atau tidak paling enggak kan nanti pakai Converse kos kaki putih tuh. Oh, celana tangan dengan kan kita ada musik tuh. Jadi tidak ada reses konsultasi. Iya. Naik motor custom. Ya. Jadi Pakai tote bag. Jadi Tagara dong. Jadi itu sebenarnya karena lekat dengan anak muda sehingga mengatasnamakan diri sebagai caleg skena. Ya, kurang lebih begitu. Iya. Luar biasa. Karena dalam IG-nya kakak kan begitu tuh. Iya. Caleg skena belanja masalah. Nah. Belanja masalah kakak pakai tote bag berarti. Kumpul masalah tuh di masyarakat. Iya, maksudnya apa itu ya? Caleg skena belanja masalah maksudnya apa itu? Ya kurang lebih kayak mendengar aspirasinya masyarakat begitu sebenarnya. Oh, jadi berkeliling-keliling di beberapa kelurahan khususnya di Dapil tuh. Orang sebutnya sebagai belanja masalah, kurang lebih kayak begitu. Jadi bercerita langsung dengan masyarakat. Setiap sebutannya? Sosialisasi, kampanye dan lain-lain bercerita langsung itu ditanya. Apa yang jadi masalah di sini, apa kebutuhannya masyarakat, sharing-sharing. Itu yang disebut belanja masalah. Oh iya. Begitu. Itu kalau belanja masalah dapat cashback enggak? Tidak ada. Tidak ada cashback. Coba tahu tuh tiba-tiba. Tapi Kak, selama belanja masalah ini apa masalah yang paling sering ditemui? Oh iya. Mantap ini. Boleh. So dihafal. Sejauh ini
kalau orang dapatnya lebih ke pelayanan-pelayanan dasar sebenarnya. Oke. Pelayanan-pelayanan dasarnya masyarakat ada banyak hal, misalnya contohnya soal urus apa namanya bantuan begitu. Oke. Yang boleh dibilang belum terlalu optimal begitu informasinya ke masyarakat. Oh. Jadi ada masyarakat bilang, kita orang ini agak fotokopi KTP, bawa kakak dikumpul-kumpul terus ya. Bukan orang kailing. Tidak ada turun bantuan kurang. Cuma fotokopi terus. Di fotokopi terus. Habis sudah uang bawa fotokopi toh. Jadi pas kita orang cari tahu apa masalahnya, pas dicek boleh dibilang rupanya informasi turun full dengan dorang. Misalnya ada syarat lain yang harus dorang penuhi begitu. Bukan cuma di fotokopi KTP dan kakaknya kan. Gitu ada syarat-syarat misalnya proposalnya. Kalau dia mau mengajukan izin bantuan usaha misalnya ada proposal, ada RAP. Terus harus masuk di list DTKS. Ya, itu tidak masuk di masyarakat. Informasinya putus. Begitu. Jadi belum optimal kalau bahasanya kita orang. Ya, begitu sehingga kira-kira. Kalau misalnya masyarakat bertanya begitu, jawabannya apa? Jawabannya boleh ada di ujung langit. Kita ke sana dengan seorang Dragon Ball. Kalau jawabannya itu orang boleh dibilang bukan gimana Bob bilang itu. Kita upayakan dalam tanda petik kita fasilitasi begitu. Apa yang lengkap. Boleh dibilang kan saya kebetulan juga kolaborasinya dengan teman-teman di yayasan toh. Boleh tiap apa disebut itu? Tiap apa itu sudah ada dalam pertanyaan tapi iya. Begitu. Kolaborasinya dengan teman-teman di yayasan namanya Reme Bulava Indonesia. Nah, itu yang coba kita fasilitasi. Kebetulan kita juga adalah begitu relasi ke misalnya ke Dinsos dan lain-lain toh, kenalan begitu toh. Ditanyakan terus kemudian aksesnya juga bukan juga dibilang lebih mudah karena katakanlah teman-teman di yayasan lebih terbiasa lah urus yang kayak begitu. Jadi kita fasilitasi, kita kasih informasinya begitu-begitu ke masyarakat dan lain-lain. Itu orang fasilitasi lah sejauh. Jadi mendampingi juga ada orang-orang yang belum mengerti informasi. belum sampai informasinya. Teman-teman dari Yayasan Reme Bulava Indonesia ini mendampingi untuk ke Dinsos dan lain-lain gitu. Misalnya ada syarat yang belum terpenuhi kayak data DTKS tadi, nah kita coba ini data DTKS-nya yang misalnya belum terdaftar. Kalau mau mendaftar begini, ketemu operator dan lain-lain baru diarahkan ke dinas sosial dalam proses pendampingan itu. Karena bahkan masih banyak keluarga juga yang tidak tahu kalau dia masuk DTKS. Ada juga memang kasus. Iya, ada juga tuh. Berarti memang sosialisasinya masih kurang sampai hari ini. Kalau boleh dibilang begitu. Beberapa waktu lalu orang ketemu dengan Pak Ketua. Pak Ketua siapa? Maksudnya saya Pak Ketua juga ini. Iya betul. Pak Ketua DPD-nya kita, Pak Wali Kota. Baca cerita, sharing soal ini. Kak Hadi, halo. Sharing soal ini boleh dibilang sudah dilakukan tapi belum optimal. Ya begitu. Harapannya kan bisa lebih dioptimalkan lah begitu tadi yang sudah dikerjakan. Karena apapun yang dilakukan pemerintah pasti ada kurangnya. Tapi kan tidak mungkin pemerintah berdiam diri. Betul. Bukan begitu Kak Hadi? Begitu itu. Ketua DPD-nya kayak berarti by the way kakak partai by the way. Kan belum skena kalau belum by the way kan. Apa kepanjangan SGY? Tidak. Lain. Bukan debat. Apa beda apa? Tapi kakak dari partai apa? Hati Nurani Rakyat, Hanura. Nomor 10. Nomor 10 nomor partai ini. Begini berarti. Nomor partai. Angkat tangan. Jangan menyerah dulu. Yang lama lagi pertandingan. Begini dan begini. Pegang janji masyarakat. Kau jangan langsung berpikir macam-macam. Tidak, kadang langsung bok. Iya, saya kan. Iya kan. Terus berarti di Hanura sekarang. Artinya meskipun Hanura adalah partainya eksekutif Pak Wali yang hari ini, tapi kan harusnya ada juga hal-hal yang Kakak Dayat siapa yang ini? Kakak Dayat lihat masih kurang. Selain informasi-informasi itu apalagi program-program pemerintah yang menurut Kakak Dayat masih kurang dan perlu dioptimalkan. Sejauh pengalaman dia dan ketua DPD. Jadi kasih bakal lagi. Tidak bercanda saya. Sekali bercanda. Sejauh ini saya pikir itu yang betul-betul secara kasat mata kita orang lihat di lapangan. Di lingkungannya kita orang sendiri. Misalnya saya domisili sekarang di Kautuna tapi aslinya Lasoani. Jadi banyak orang-orang tuanya kita orang sendiri sih, tante, om, kakek, nenek begitu masih begitu juga. Jadi boleh dibilang itu yang perlu dioptimalkan menurutku. Informasi itu tadi. Kalau program-program pemerintah kota yang menurut Kakak Dayat selaku ini kan ketua
ketua partainya nih yang lagi memimpin wali kota sekarang, yang memimpin kota sekarang. Nah, apa yang perlu diapresiasi dari pemerintah kota hari ini? Sejauh ini kalau selain taman nasional itu yang ada taman di Lasoani satu baru beliau bikinkan kita orang. Oh, di mana, Kak? Taman Tugu Kelor di pertigaan Lasoani sana. Pertigaan Maleo. Pertigaan yang atas. turun ke Maleo itu. Nah, itu baru dibikin. Oh, itu SD. SD. Oke. Saya pikir itu yang pertama. Yang kedua kalau saya concernnya terkait kesejahteraan masyarakat, ada cukup jangan juga dibilang bagaimana Pak bilangnya. Ada beberapa hal lah begitu. Iya. Ada beberapa hal yang ya terutama soal misalnya stimulan bantuan UMKM ke masyarakat. Karena kita orang di Lasoani ada pasar Lasoani itu banyak penjual-penjual di pasar yang saya pikir dapat bantuan itu dan ya boleh dibilang tepat sasaran juga. Oke. Karena warga situ Pak. Warga situ memang pedagang betul begitu, jual di pasar. Ya maksudnya Kakak Dayat warga situ jadi paham betul bahwa yang dapat bantuan ini adalah orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan bantuan. Insya Allah begitu. Oke. Kalau masalah Tugu Kelor tadi itu seberapa penting itu bagi Lasoani? Maksudnya kalau itu dianggap sebagai salah satu pencapaian kota, sorry nih. Iya, dia apa tuh? Dia apa tadi begitu tuh? Sejauh seingatku dan sepengetahuanku, kayaknya wali kota pertama yang membangun monumen di sekitar situ beliau. Luar biasa, tepuk tangan. Seingatku Lasoani. Iya, koreksi kalau salah toh. Iya, boleh dikoreksi. Iya. Nah, seingatku itu yang diperbaiki pertama lah begitu. Iya sih, karena itu tidak jelas sekali dulu itu ya. Iya, apa sebenarnya? Mau lewat mana? PDAM kayaknya dulu itu. Iya, baru agak cek air gitu. Kanan Pak baru duduk toh. Oh, berarti sekarang so bagus kayaknya. Lumayan, seorang pakai foto-foto tuh tiap sore. So, bisa pakai Car Free Day Pagi. Rencananya mau dibikin daerah begitu. Iya, aneh mana gue. Tapi dia Car Free Day baju kuliah Hanura sekali. Seorang sekali. Hati nurani rakyat. Kalau saya sih Hadi Nurani Rakyat. Saya juga Hanura loh. Nomor 10. Hanura nomor 10 tuh? Iya, nomor 10. Sama, caleg nomor 10, partai nomor 10. Bukan, nomor 4 kalau caleg. Oh, minta maaf, salah. Sama. Siapa nomor 4 kamu ingat? Jangan kau giring-giring ke sana. Terus selain dia dulu. Iya, maaf. Tapi Kak, kenapa Kakak memilih partai ini untuk menjadi jalan pengabdiannya? Wow. Apakah karena ada Kalau karena sosok Pak Wali alasannya karena itu boleh dibilang dari pencalonannya beliau masih Hadi Wiwik. Pada saat itu memang kita jadi timnya lah kurang lebih begitu. Oh, junior pun ya? Iya, masih junior saya berarti memang. Saya dari Helmi Hadir loh. Helmi Hadi. Masih wakil wali kota loh, dia calon wakil wali kota. Saya sudah dia. Dikenalkan sama pada saat itu temannya beliau sesama anggota dewan di DPRD kota pada saat itu karena beda partai. Kalau saya keliru begitu. Yeah. Jadi orang yang dalam tanda petik bantu fasilitasi beliau untuk masuk di wilayah Lasoani lah. Pada saat pencalonan beliau. Pada saat pencalonan beliau waktu masih dengan Ibu Wiwi. Ibu Wiwi. Hadi Win apa Hadi Wiwi. Hadi Wiwi. Itu kayak singkatannya. Terus berarti sebenarnya bukan persoalan partai tapi siapa person yang di dalam yang dihormati begitu? Iya begitu. Berarti nanti kalau Pak Hadi pindah ke Gerindra, Kakak ikut pindah juga? Kenapa gue suruh begitu? Disuruh mau pikir orang. Ketua partai belum tentu juga. Kan berproses lah dulu. Berproses. Oke, itu yang kasih peluang kan di Hanura begitu. Iya. Jadi saya juga penasaran, maksudnya kan karena sudah lama dengan Kak Hadi tuh, apa sosok spesialnya Ketua Hanura provinsi ini atau Pak Wali Kota kita? Sehingga bisa sebegitu cintanya, iya kan maksudnya sampai ikut masuk partai lalu kemudian mencalonkan diri. Secara kalau saya melihatnya secara manajerial cukup baik. Secara manajerial cukup baik, cara melakukan tata kelola pemerintahan lah. Walaupun masih ada juga yang kritik toh. Tapi saya pikir secara dari sudut pandang itu saya anggap cukup baik. Tapi kalau personanya secara pribadi, maksudnya bukan secara kinerja, tapi personanya secara pribadi, karena pasti dekat kan? Berwibawa begitu. Iya sih. Cukup dekat juga dengan boleh dibilang orang-orang, ya katakanlah timnya begitu. Iya. Cukup maksudnya tidak ada gap antara dia dengan timnya. Sejauh ini tidak ada. Keren. Terus selama perjalanan mencalonkan diri nih toh, selain tadi informasi tentang bantuan, apa permasalahan yang lain yang didapati? Kan tidak mungkin tiap turun sosialisasi itu persoalannya, pasti ada persoalan lain.
Ada banyak sebenarnya terkait fasilitas-fasilitas umum sebenarnya yang boleh dibilang di lingkungannya kita di situ, misalnya kayak Lasoani, Tuna, Poboa yang boleh dibilang memang masih jadi keluhan masyarakat. Cuman kan kalau kayak kita yang bacalekin agak susah juga mau janjikan fasilitas-fasilitas umum yang kayak begitu toh. Karena tupoksinya juga di situ. Kuasa anggarannya juga bukan di di anggota dewannya. Kalau insya Allah berrezeki dulu. Amin. Kita begitu. Jadi boleh dibilang masih berkutat soal fasum juga di sana. Misalnya jalan, rabat dan lain-lain begitu. Drainase karena di Lasoani sendiri masih sering banjir. Di sana. Kalau di jalan-jalan utamanya begitu di Maleo misalnya itu masih. Padahal masih itu lumayan. dataran tinggi loh Kak. Iya lumayan dataran. Dari gunung toh airnya. Bukan dari bawah. Jadi memang caleg skena belanja masa ini dia pulang-pulang bawa aspal gitu. Karena iya kan maksudnya iya maksudnya kan tadi beliau bilang persoalan infrastruktur jalan, drainase dan lain-lain. Pulang-pulang dia bawa ekskavator gitu. Tapi sejauh ini kan sudah mulai diperbaiki kayak di Lasoani baru mulai diperbaiki. Kalau persoalan anak muda. Nah, ini karena bicara soal caleg skena, berarti dekat kaitannya dengan anak muda. Kalau persoalan anak muda apa? Kalau dengan saya bicara di lingkunganku sekitar situ saya berarti kalau orang di sana lebih ke sebenarnya peningkatan kapasitas pemudanya. Kenapa? Pemuda di sana tidak berkapasitas. Sorry nih, maksudnya karena bukan tidak berkapasitas tapi lebih di stimulan lagi begitu supaya kalau saya melihatnya kita orang di sana. Iya. Jaga sebaik dulu. Siap. Itu kan saya melihatnya dari sudut pandangku sendiri. Anggaplah ini penilaian secara subjektif begitu. Menurutku teman-teman di sana itu di Lasoani, Kautuna, Boya begitu punya potensi untuk boleh dibilang bertumbuh dan dapat bagi-bagi kue di ruang lingkup ekonomi kreatif. Cuman kemudian ini belum terlalu optimal misalnya di stimulan, wadahnya juga masih kurang. Jadi sekarang boleh dibilang karena sebutlah karena kebutuhan ekonomi dan lain-lain mereka harus bekerja di tempat lain, jadi belum terfokus di situ. Karena kan banyak sanggar juga di sana dulu tuh. Cukup terkenal di zamannya gitu. Berarti peningkatan kapasitas peningkatan kapasitas kepemudaan di sektor ekonomi kreatif lah. Spesifiknya mungkin kayak mungkin mbak bikin IO begitu karena agak jago dorong mbak bikin event menurut. Iya, karena dari semua kelurahan saya lihat tinggal belum bikin festival. Lasoani Fair belum ada. Lasoani Fair belum ada. Maksudnya festival Lasoani, Balaroa sudah, Donggala-Kodi sudah. Kalau di sana banyak sanggar. Iya, di sana padahal banyak sanggar. Harusnya yang menciptakan festival-festival seperti itu harusnya salah satunya Lasoani. Bisa lah ambil bagian di situ. Bisa. Meskipun belum tapi tidak akan bisa mengalahkan Kampung Baru Fair. Itu nama musgan saya. Iya, tapi jangan sampai kan ada caleg menyanyi. Gimana caleg menyanyi? Calegnya naik semua. Saya nonton kayaknya. Hampir di setiap festival. Lanjut. Lanjut Kak. Kalau kita berandai-andai dulu kayaknya, tapi insya Allah kan. Amin. Kabul Kak. Karena kita nomor 2. Iya. Kalau kita berandai-andai dulu Kak. Misal Kakak sudah duduk skena ini di kantor duduk skena. Pakai sepatu Converse. Iya. Terus kaki putih. Jangan terlalu panjang kayak napan. Jadi lu mata gantung celana ya. Pertanyaan jadi. Misalkan Kakak sudah duduk nanti di gedung DPR kira-kira apa yang akan duluan Kakak kerjakan? Apa hal yang paling menurut Kakak masalah paling urgent yang harus Kakak sentuh duluan? Pendataan kembali terkait yang saya bilang tadi itu kita mencoba kasih rapi datanya. Terkait misalnya bukan teman-teman, misalnya keluarga, masyarakat yang jangan keluarga bilang. Jangan keluarga. DPR kuat masa keluarga ini. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman keluarga yang saya maksud ini kan kita orang begitu lah. Karena semua baku tak kenal lah betul keluarga. Betul. Nah, begitu. Itu yang mau coba kita rapikan. Pertama kali datanya kita mau coba sinkronkan dengan data-datanya pemerintah. Karena saya pikir saya sebelumnya dosen itu jadi kajiannya kita orang juga. Interoperabilitas data sebenarnya namanya. Sederhanakan bahasa. Interoperabilitas.
Lebih setan memang. Interoperabilitas data itu semacam penggunaan data-data ke masyarakat, data-data kependudukan terkait apapun yang bisa digunakan lintas lembaga. Ini kan sekarang kita punya data yang boleh dibilang beda-beda ini. Iya betul. Datanya misalnya datanya dinas sosial lain, datanya dinas jadi disamakan datanya. Disamakan datanya, disinkronkan begitu, dikasih baku cocok. Semua. Sosok akademik. Tapi saya dosen kan. Sebelumnya dosen. Begitu. Oke, penyamaan data dulu. Iya, dikasih cocok lah begitu kira-kira. Jadi tidak ada lagi data yang berbeda. Iya, harapannya dengan teman-teman di yayasan kita kolaborasi begitu. Mereka yang jalan begitu, tapi tidak menafikan kerja-kerja atau perannya pemerintah, bukan mau ambil alih. Betul. Kerjanya dinas, kelurahan dan RT RW dan lain-lain, tapi kita mau coba kolaborasi kasih baku cocok. Betul. Kita kan juga punya andil dan punya supaya kita punya bakti untuk daerah. Betul. Gitu maksudnya. Boleh kan juga tahu organisasi masyarakat sipil ikut di proses pembangunan. Betul. Nah, Vini, selain beliau ini caleg, beliau ini kan juga punya yayasan namanya Reme Bulava Indonesia. Iya. Nah, itu tadi kita sudah sempat bercerita tapi belum ditahu ini Yayasan Reme Bulava Indonesia ini apa sebenarnya dan dia bergerak di bidang apa? 30 menit? Oke, sip. Yayasan Reme Bulava Indonesia berdiri 2019. Awal berdirinya karena saya dapat problem juga di sekitaran situ, Laswani dan kawan-kawan. Banyak teman-teman pada saat itu yang dalam tanda petik secara kapasitas manusianya mampu untuk lanjut studi. Cuman kemudian sama soal informasi tadi, dia tahu ada bidik misi. Padahal program lama dari SBY. Iya, padahal menurutku kita kan cuma tidak terlalu jauh begitu dari kantor wali kota, tidak jauh-jauh sekali begitu Laswani ini dari. Padahal tidak Laswani loh, masa tidak tahu bidik misi? Jangan-jangan yang dia bidik CPM tidak? Banyak sekarang begitu. Tidak apa-apa. Jadi masalah itu yang jadi pemantiknya. Pemantik. Masih soal disinformasi tadi itu juga, tapi masalahnya ya khusus di pendidikan tinggi pada saat itu. Jadi teman itu saya dapat sementara parkir. Iya. Tapi saya tahu kalau beliau kayaknya ini anak mampu gitu. Untuk lanjut kuliah. Cuman dia tidak tahu kalau ada program-program yang kayak begitu. Iya. Jadi kan persoalan fulus lagi nih kan? Iya, persoalan fulus. Jadi saya berpikir itu yang terpantik. Makanya awalnya mau bergerak dan fokus di pendidikan tinggi begitu. Awalnya. Sekarang menyesuaikan lah banyak masalah. Boleh dibilang ya kayak belanja masalah tadi. Kasih cocok. Berarti bergerak di segala bidang ini Yayasan Reme Bulava ini, bukan hanya pendidikan, tapi juga budaya dan lain-lain. Lebih ke pendidikan dan ya sebutlah kesejahteraan masyarakat lah begitu yang mau coba kita masuk sekarang. Geser. Ruang lingkup. Terus kalau misalnya Reme Bulava sendiri dari 2019 toh, sampai di 2024 hari ini, apa yang sudah dilakukan Reme Bulava? Sejauh ini banyak vakumnya memang sebenarnya. Iya. Lebih banyak vakumnya. Ya karena mungkin keterbatasan juga kan. Kemarin kan ini terbentuknya pasca bencana. Kemarin harapannya bisa berkontribusi juga pasca bencana itu sebenarnya. Cuma boleh dibilang karena saya sendiri banyak juga berkegiatan di di NGO kemarin. Jadi ya belum terlalu optimal. Kemarin sempat mau bangun kembali sekolah. Di Lompiosan, di Sirenja, TK PAUD. Cuman kemudian masih ada kendala, ya persoalan teknis, soal lahan. Jadi terbengkalai, jadi tidak diteruskan. 2024 dari 2023 kemarin coba dibergerakkan kembali lah. Berarti baru mau tancap gas ulang ini. PT PAUD pembangunan sekolah sana sudah dicatat malaikat niat baik toh. Maksudnya setidaknya toh. Saya sempat bikin fundraisingnya lah begitu, cuman ada kendala teknis. Real gak hati nurani? Fundraising itu apa kecil? Saya tanya kau. Tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Ada kumpul dananya umat, dana publik, dananya masyarakat langsung. Disederhanakan sedikit bahasanya kan, karena kita belum S1. Karena kita kan malu sederhana. Jadi beliau ini selain Reme Bulava, beliau ini juga bisa dikatakan bukan juga tokoh pengajar, tapi salah satu orang yang bergerak di bidang pengajaran. Artinya beliau ini bukan caleg sembarangan, beliau ini dosen di salah satu perguruan tinggi yang ada di Gorontalo. Nah, kenapa kemudian tidak fokus saja di dunia pengajaran? Artinya kan kalau saya lihat juga Reme Bulava Indonesia juga kan bergerak di bidang pendidikan dan Komio juga sudah di bidang pendidikan. Harusnya fokus saja ke situ. Kenapa kemudian caleg lagi? Padahal kan jadi dosen kan enak kan? Apa enaknya? Dicari-cari mahasiswa daripada cari caleg. Apa? Cari suara. Waduh.
Kok mau jadi mahasiswanya mau? Mau dah. Kalau saya jadi mahasiswa kadet, saya mau direvisi terus. Kenapa? Supaya dibimbing terus. Luar biasa. Itulah kelebihan Sarah daripada kabar 68. Kenapa memutuskan? Karena ada peluang. Jujur-jujuran memang karena ada peluang untuk bacalek itu. Sebenarnya dulu di 2019 jangan juga dibilang ditawari, tapi ada peluang juga. Cuman pada saat itu saya tidak ambil. Oke. Ini kemudian boleh dibilang pas di 2024 kemarin ini bukan ditawari. Sebutlah ada peluangnya di 2023. Baca-cerita ditimbang-timbang, jadi alasan internalnya dari keluarga sebutlah anggaplah saya pede nih, dorang anggap kayaknya boleh lah maju, punya kapasitas, anggaplah begitu. Jadi ditimbang-timbang menurut dorang waktunya kayaknya nih ikut Jo. Kurang lebih kayak begitu. Jadi agak galau juga sebenarnya mau bekas tinggal dunia pendidikan. Tapi saya berpikirnya mumpung sekarang juga masih muda, barangkali jadi step selanjutnya. Insya Allah berrezeki DPR kan barangkali bisa juga tetap mengajar toh. Ke depan juga tetap terus bisa mengajar. Di dunia pendidikan masih bisa terus berjalan, bisa lebih luas lagi, ada yayasan juga. Tapi akhirnya yang jadi kerjaan jadi dosen ini ditinggal berarti? Sekarang ditinggal karena statusnya memang dosen tetap toh, tidak boleh ikut di politik. Jadi saya tinggal. Kan demi umat. Hati nurani kan? Demi rakyat. Kecuali partai umat. Lagi. Tapi sudah berapa lama jadi dosen di Gorontalo? Oktober 2021 kontraknya saya ingat. Jadi berapa tahun sudah? Berhentinya kemarin Januari atau Februari 2023 kalau saya tidak. Mungkin 1 tahunan lebih. Tapi sorry, maksudnya kan biasa juga orang Palu kan biasa batin itu sudah boleh kamu jadi caleg, akhirnya nanti tidak terpilih juga dan kemudian rugi kasihan di sana sudah dosen tetap, sudah ada gajian tetap, tidak merasa menyesal nanti? Tidak, saya pikir tidak, karena masih banyak hal yang bisa dikerjakan juga kan sebenarnya. Yang penting saya pikir tidak keluar dari tata nilai yang menurutku saya pegang, misalnya di pendidikan lain apapun bentuknya. Kan ada yayasan juga nanti misalnya, pun ada peluang juga misalnya di kampus-kampus ini yang barangkali bisa terima juga tak? Melamar pekerjaan lagi, melamar lagi gitu. Kan jadi dosen umum kan bisa, dosen tamu misalnya gitu. Apa kan maksudnya selagi masih muda dicoba semua, siapa tahu jalan rezekinya ada di sini. Iya kan? Tidak menutup kemungkinan kan. Tidak menutup kemungkinan. Keren. Betul. Tapi kan begini, biasa ada orang bacalek gitu, keresahannya kan karena mungkin dia itu tidak puas dengan kinerja DPRD yang ada di wilayahnya. Atau mungkin kalau anak-anak muda biasanya itu pengaruhnya, atau mungkin dia lihat temannya bacalek, dia bacalek juga. Nah, kamu termasuk orang yang mana? Kalau saya lebih atau ada alasan lain selain dua itu? Alasan lainnya lebih memang karena boleh dibilang sering berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan situ yang saya sebut tadi keluarga itu, karena keluarga semua. Iya, betul. Jadi boleh dibilang itu yang jadi salah satu pendorongnya juga sebenarnya, toh. Boleh dibilang saya mengertilah sedikit soal masalah-masalah yang ada di situ, karena saya pikir ini kayaknya perlu harapannya toh. Dengan saya ikut, mudah-mudahan saya bisa mampu paling tidak sedikit-sedikit memfasilitasi begitu, tidak tiba-tiba langsung berubah terus jadi maju misalnya. Wilayah itu tidak begitu. Tapi paling tidak bertahap lah. Tapi kan anggota DPRD yang di Palu Timur Mantikolore kan ada juga yang memang di dapil situ. Apakah tidak puas dengan, maksudnya kan sudah ada dorong, kenapa tidak menyuarakan apa yang menjadi keresahan ke mereka? Kenapa kemudian Kakak Dayat harus caleg langsung gitu? Jarang saya ketemu dengan anggota dewan. Ini bahasa halusnya, maksudnya sebenarnya dia mau bilang susah diketemukan. Jarang saya ketemu, tapi saya tahu kalau di Kautuna kan ada sekarang yang sementara kalau Lasoani sendiri tidak. Kalau khusus maksudnya yang orang dari Lasoani begitu. Kautuna ada, saya tahu orang. Jadi jarang ketemu, itulah yang membuat jadi kayak saya mau bahasa jadi trigger. Iya. Jadi jadi trigger untuk bacalek. Jadi berarti ada jaminan kalau saya jadi anggota DPR saya tidak akan susah diketemukan begitu ya? Bisa dikatakan begitu? Insya Allah begitu. Iya. Ada yayasan juga yang insya Allah mau bantu juga. Boleh dibilang kan harapannya orang saya bisa kolaborasi dengan orang berkepanjangan begitu. Orang bisa misalnya boleh dibilang tidak ada saya pun. Tidak ada saya pun begitu. Bisa tetap berkeluh kesah ke yayasan bisa
sampaikan ke saya juga. Harapannya begitu ini. Keren. Ya harapannya mudah-mudahan realitanya juga begitu. Amin ya rabbal alamin. Tapi beda di Palu Timur Mantikolor ada incumbent enggak yang Komio lawan satu dapil di Hanura. Oh di Hanura ada. Irsan Satria. Ada. Hormat ketua. Ketua saya di Karang Taruna. Oh iya betul. Ketua saya. Ketua Karang Taruna Kota Palu. Aduh, saya tidak undang dia lagi, saya undang caleg lain lagi. Sorry ketua, habis ini kita atur jadwal lagi tuh. Tapi harus apa? Jangan dibilang yang itu. Sorry kalau kita bicarakan peluang toh. Iya. Peluang apa kok optimis nggak bisa kasih kalah Irsan Satria? Sorry kalau Irsan Satria kan sudah menjadi tokoh juga. Iya. Betul. Maksudnya sudah ketua Karang Taruna, dia sudah pernah jadi. Optimis nggak bisa? Atau optimis 2 kursi? Kalau harapannya partai optimis 2 kursi. Wow. Optimis 2 kursi harapannya partai. Iya. Saya sendiri mudah-mudahan bisa tembus lah di angka itu. Oke, ada kan target-target Ya kan? ada target-target begitu. Berarti target Hanura di Palu Timur Mantikolor. Palu Timur Mantikolor 2 kursi. Mudah-mudahan saya klip, tapi kayaknya begitu memang. Iya. Jadi supaya ada yang duduk formal, Irsan saja ada yang duduk skena. Iya. Mantap. Terus kita mau ke Q&A dulu. Iya. Cynthia lagi. Sorry. Vini maksud saya. ada beberapa tadi yang sudah kita masukkan kita kan masukkan fotonya Komio di story IG. Oh, iya. Dan ternyata banyak juga yang bertanya. Nah, ini saya tidak tahu apakah ini musuh atau teman atau mungkin memang sekedar ingin bertanya, mau tahu caleg ini. Jadi nanti Vini yang tanyakan. Tukar. Iya, maaf. Oke. Ada dari Didin Riasta, Manggedait lawan Sisok. Skena banget loh. Oh iya dipanggil Mangge saya kalau dari teman-teman. Oh, Mangge. Berarti ada sepeda Bro Mangge tidak? Aduh bukan. Beda. Ini ada komentar? Tidak. Oh tidak, Manggedait non sisa. Oke. Ada Sudarinasa, saingan terberat di Mantikolore. Ini pernyataan. Kita anggaplah ini pertanyaan. Saingan terberat di Mantikolore kira-kira siapa? Begitu maksudnya? Iya. Ada enggak? Ya siapa? Ini pertanyaan. Berarti tidak Skena ada. banget ini. Siapa sih kalian begitu ya? Tidak juga. Skena versi Laswani kan. Siapa ya saingan terberatnya? Kalau jangan juga. Kalau anak skena biasa saingan terberatnya ego sendiri. Ya ada yang berat-berat sekali kayaknya. Oh iya. Semua berpeluang toh. Saya Oke. berpikirnya kan orang cuman bisa taat dengan tahapan yang saya lakukan toh. Perkara hasilnya saya pikir. Iya. Insya Allah baik. Kalau Vini saingan terberatnya masa lalunya. Dada gua sakit. Tapi tidak, cinta masa lalu itu kan hanya fantasi yang tidak nyata. Iya mancika. Enak banget. Apalah Ancika. Lanjut. Ada dari Halimah Safira 24. Program apa yang Komio prioritaskan untuk Palu Timur Mantikolore jika terpilih? Ini berapa kali sudah pertanyaan begini? Sebenarnya ya mungkin saya luruskan sebelum beliau jawab. Maksudnya kalau anggota DPR sebenarnya tidak ada programnya. Ya. Jadi yang punya program pemerintah, tapi silakan langsung jawab saja. Ya lebih ke kayak yang saya sebutkan tadi. Iya, Boleh oke. bilang kita mau dorong lebih baik lah proses pendataan. Supaya lebih tepat. Oke. Jadi ini supaya untuk mencerdaskan teman-teman penonton juga. Jadi kalau ada caleg jangan bertanya tentang program apa, visi misi itu tidak ada dalam caleg. Kecuali dia wali kota, calon wali kota, baru kita bicara soal visi misi. Nanti kalau sudah jadi calon wali kota baru dia. Amin. Kobul. Iya, calon saya karena kan yang jadi wali kotanya saya tuh. Saya kita itu dong. Di Kolori Palu Barat. Oh iya, betul. Ada dari Muhlis Hafid. Bagaimana pandangan Manggedait soal 3 calon presiden? Satu dan 3 itu memang kuat kan, Dan? Bagaimana? Oke, kenapa? Calon presiden. Kenapa? Apa tadi? 1 dan 3 itu memang kuat. Cuman Tapi nomor 2 yang menang. Kuat apa? Kuat Wagara. Waduh. Minta maaf saya tidak karena kok tidak briefing tadi. Ada komentar? Semuanya berpeluang untuk menang gitu toh. Oke.
Bagaimana saya tidak terlalu juga sih. Oh, tidak terlalu mengikuti presiden. Tidak terlalu mengikuti sejauh ini. Karena tapi ikut-ikut debatnya, beritanya begitu. Karena tidak boleh terlalu berpihak ini karena berpengaruh pada akar rumput suara kan. Iya kan? Iya kan kalau mama biasanya Anies Baswedan itu. Aduh. Iya kan biasa. Cari kita orang Ganjar saya. Ganjar ini. Oh iya. Garis lurus. Keluar. Jangan. Kita belum habis batek dan kita promo, bro. Oh iya. Iya, bercanda. Semua capres bagus. Iya. Lanjut. Ganjar mahfud. Satu sudah Kak. Satu. Satu kebentuk dua menang. Sudah. Ini bukan konten prabowo iklan. Dihajar terus. Ada dari Muhammad Anugrah. Apa alasan Pak Nur Hidayat maju Bisa caleg? dijawab tadi. Iyo, apa alasan bertanya begini Anugerah siapa ini? Ini Ketua Karang Taruna Kelurahan Baru yang sebentar lagi dimakzulkan. Bercanda. Alasannya sudah dibilang tadi. Iya. Karena ada peluang. Iya. Lalu itu mungkin bisa diulang. Ya karena ada peluang gitu tuh boleh dibilang ada kegelisahan juga terkait lingkungan sekitar jadi diambil peluang itu. Oh, keren. Lanjut. Ada dari Beh X Everybody. Wih, Enak same, banget. Oh, same. Asli nih, saya ingin berat buat Kak Dayat dengan Kak Ucu Susanto. Gas. Maksudnya saya asli ini, saya Asli nih, berat. saya ingin berat buat Kak Dayat dan Kak Ucu Susanto. Maksudnya Maksudnya bagaimana nih? asli. Pertanyaan saya mungkin maksudnya sorry nih kalau saya mau kita anggaplah ini pertanyaan saingan beratnya Kak Dayat itu Kak Ucu Susanto. Mungkin begitu. Oke, bagaimana? Bagaimana tanggapannya Kakak? Lumayan juga beliau berjalan karena waktu saya pulang sosialisasi beliau naik di tempat yang sama. Iya. Jadi berpeluang memang. Berpeluang. Iya, kalau saya akui cukup baik beliau berjalan sekarang. Sebenarnya artinya kalau kamu mau kasih kalah dia jangan sering isi bensin di Kartini. Oh, beliau punya itu. Mantap. No comment. Artinya semua caleg kuat ya. Semua caleg kalau tapi khusus untuk beliau saya dapat momennya memang secara pribadi. Saya turun kampanye dari tempat yang sama beliau naik. Aduh, boleh juga. Mantap. Begitu dia turun Nugi naik. Iya, jangan hari selanjutnya toh. Lanjut. Begitu dia Nugi turun, naik lagi Om Daus. Waduh, tetap dia punya om tetap dia promosikan. Daus nomor berapa kasih tahu? Nomor 6. Lanjut. Ada dari Aldi Rizaldi. Kenapa kau balik begitu sekali? Soalnya silau kan kayak orang Buddha itu kalau begini tekan tarik. Iya, TV baru kan. Dari Aldi Rizaldi dengan cara seperti apa membawa aspirasi anak muda terutama aspek lingkungan. Wah. Ini pertanyaan baru nih tentang aspek lingkungan. Aspek lingkungan. Kalau sejauh ini saya pikir harus dikampanyekan dengan metode yang cukup kreatif begitu apapun bentuknya. Misalnya kalau kayak kita orang biasanya kalau ada pesan yang mau disampaikan sejauh ini ramuannya misalnya bikinkan event kecil-kecilan, ada entertainmentnya, terus kemudian ada talk show, gitu kan lebih tertarik mungkin teman-teman muda untuk datang. Paling tidak informasinya mereka terima, perkara masuk dan tidaknya kan urusannya mereka. Lebih gampang diterima juga. Iya, paling tidak value-nya bisa. Iya, daripada cerita formal tidak ada musik dan hiburan. Kalau sejauh ini yang sudah pernah beberapa kali dilakukan saya di kedai begitu. Iya. Kayak begitulah Cuma kita belum pernah diundang toh. Iya. Besok. Iya, ada caranya besok. Gampang. Tapi dengan cara seperti apa membawa aspirasi anak muda seharusnya dengan duduk-duduk bersama, tidak terlalu formal. Ada hiburannya, acara santai-santai begitu. Itu lebih masuk di kalangan anak muda ya. Kelihatannya sudah pernah kita uji coba lah dilakukan gitu. Keren. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tadi itu tidak ada kita setting. Memang pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari keresahan masyarakat. Mungkin sebagian dari itu juga adalah teman-temannya Kakak Dayat. Nah, terus kayaknya ada beberapa yang saya kenal. Oh iya. Termasuk Manggi-Manggi itu tadi tuh. Oh iya. Pasti itu teman akrab itu. Iya. Teman dekat. Atau disuruh komen dulu supaya ada. Tidak sempat kemarin disuruh komen. Sebelum kita tutup ini, kira-kira ada harapan ke depan tidak untuk anak-anak muda yang maju sebagai DPRD? Oh iya. Harapannya maju terus. Boleh dibilang ada peluang nggak selama kita pikir kita punya nilai, terutama nilai yang kita pikir cukup baik begitu, taat saja sama itu, ya, kerjakan saja apa yang paling memungkinkan dikerjakan. Kayak saya bilang tadi kan kita atau kayak saya sendiri berpikirnya saya cuman bisa taat dengan metode atau tahapan yang saya kerjakan sekarang. Perkara hasilnya insya Allah
baik begitu. Terus selama dikerjakan dengan baik juga, saya pikir hasilnya insya Allah baik. Keren, tepuk tangan, luar biasa. Tapi sebelum berakhir mungkin saya keresahan karena tadi Vini sudah bertanya itu. Komi kan sebagai caleg di Dapil Palu Timur Mantikulore yang terkenal dengan Dapil Sultan. Terus kemudian banyak anak-anak pejabat yang juga ini terbuka kan. Betul. Banyak juga anak-anak pejabat yang kemudian ikut berkontestasi di dalam sana. Komi kan bukan anaknya siapa-siapa. Ya artinya maksudnya tidak minderkah dengan orang-orang itu yang punya privilege khusus begitu ya? Tidak sih. Tidak ada yang bikin minder sebenarnya karena saya pikir maksudnya pertanyaanku panjang, maksudnya dipanjangkan juga sih. Kalau cuma tidak sih. Tapi memang begitu, boleh dibilang saya tidak terlalu pusing dengan apa yang caleg-caleg lain lakukan, tapi dipantau juga dilihat. Bahkan saya di posisi yang mengapresiasi, jago beliau ini. Bagus caranya berjalan sampai di tataran itu saja. Pun mau khawatir kayaknya tidak. Wih, keren. Karena kan biasanya ada caleg-caleg yang wajar dia. Iya, dan biasa juga caleg itu ada juga rasa irinya, wajar lah papanya ini. Tapi tidak termasuk caleg yang begitu. Tidak. Sejauh ini tidak pernah. Boleh ditanya sama temannya Komi itu, yang Geraha itu, Sulis. Sejauh ini tidak ada papanya Geraha. Maafkan Pak Kamil Badun. Sejauh ini tidak khawatir. Oke. Bahkan dengan wajar tuh biasa dengan keluarga sendiri misalnya yang satu kampung kan banyak yang maju juga tuh. Boleh dibilang saya tidak khawatir, bahkan saya datangi, saya salam begitu pamit bye. Berarti tidak ada kekhawatiran sedikit pun persoalan siapa yang mau maju. Komi lebih fokus kepada dirinya Komi sendiri. Jalan terus aja no. Sesekali pantau media sosialnya lawan dipantau orang ini. So di mana orang ini? Sampai di tahap keren. Terus bagaimana komentarnya kakak sebelum kita tutup ya? Komentarnya kakak Dayat masuk di Saraba Channel hari ini dengan saya dan Vini selaku host yang kira-kira masih banyak kurangnya. Lumayan deg-degan juga, dingin kaki gue. Gugup juga. Makanya itu ada Saraba. Iya betul, saya minum sedikit Bang. Iya. Kalau Batama baru bayar. Bagaimana? Tanggapannya baik, saya pikir ruang-ruang yang kayak begini toh sebenarnya alhamdulillah kita orang yang boleh dibilang bukan siapa-siapa dikasih peluang untuk bisa baca cerita-cerita di sini. Setiap orang memiliki nilai ketokohannya masing-masing. Kami diundang ke sini karena kami juga termasuk tokoh. Amin. Gitu. Jadi saya pikir kan ruang-ruang kayak begini mungkin harus diperbanyak, diamplifikasi lagi supaya lebih banyak yang tahu kayak begitu tuh. Karena boleh dibilang kalau orang yang punya uang hanya harusnya dia dikasih ruang banyak toh supaya lebih orang dengar gitu apa yang dia sampaikan, apa nilai yang dia bawa. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih Saraba Channel. Sama-sama. Terus dulu. Kemudian lagi itu. Terima kasih nih Kakak Dayat sudah mau hadir di Saraba Channel, dan memang ini juga sekaligus klarifikasi, maksudnya kalau siapapun yang mau jadi caleg, yang caleg lah hari ini lalu kemudian datang ke Saraba Channel seolah-olah susah betul masuk di Saraba Channel, cuma toko-toko tidak ada, kita tidak pernah begitu. Maksudnya yang penting kita ngopi sama-sama, bercerita apa keinginan dan lain-lain. Ya kalau jadi ya kita aturkan jadwal. Jadi tidak ada itu, maksudnya karena ada teman-teman juga yang merasa bahwa kita ini kasihan tidak diundang barangkali karena kita bukan siapa-siapa. Tidak ada. Memang kamu bukan siapa-siapa. Bercanda. Ya, maksudnya kan sudah banyak kita kemarin podcast dengan caleg Bangkep juga. Artinya siapapun kalau teman kita punya niat baik, ya kita berikan ruang meskipun tidak semua bisa terjadwalkan karena Saraba Channel juga punya keterbatasan. Keterbatasan waktu, apalagi Vini kan belum tercapai sampai hari ini. Dia punya penjualan mobil. Tapi siapa tahu kamu ditawarkan lah gitu. Tidak kan, siapa tahu kakak mau beli mobil kan? Iya, beli mobil atau keluarga. Nanti ditawarin dan keluarga dan siapa tahu. Jangan lupa kalau kredit lihat MPM. Masuk. Pokoknya di sini endorse apapun gratis. Kecuali endorse partai. Tapi saya jangan lupa ke kedai Malindolar. Boleh. Di jalan apa? Jalan Bulu Masomba, nomor 2A, samping Akbar Kautun. Keren. Kalau dia jadi usaha kredit itu bagus sudah kan? Aduh, ambil auto memang. Mas bantuan saya. Tapi kita berikan kesempatan Kakak Dayat untuk mempromosikan dirinya sebelum kita tutup, mempromosikan dirinya. Siapa beliau, nomor urut berapa, dari partai apa, terus coblos di sebelah mana, gitu-gitu. Oke, siap. Jangan lupa 14 Februari pilih yang tepat, Nur Hidayat Muhammad Ishak, Partai Hanura nomor 4. Keren. Nomor 4. Iya.
Untung Isaknya tidak Kanye. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sehat-sehat, mudah-mudahan lancar urusannya, mudah-mudahan terpilih sebagai anggota DPRD. Amin. Terima kasih. Meskipun agak berat melawan Irsan Satria, tapi itu juga menjadi satu ini Betul, kan, betul. iya satu semangat baru dan Iya. artinya, kapan lagi bisa kasih income? Terima Tidak ada kasih. yang tidak mungkin, toh? Tidak ada yang tidak mungkin, betul. Apa istilahnya kalau ada kun fayakun? Gol Fayang. Iya, jadi maka jadilah. Manjada wajada. Siapa yang akan berusaha, siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan mendapatkan. Begitu gitu. Terima kasih Kakak Dayat. Oke, Sampai ketemu terima lagi kasih di banyak. Siap. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah, Oke. cukup. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tetap di Saraba Channel. Saraba Saraba dulu dulu dong. dong. Nice.